Mazmur 108 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Salam. Dari seluruh rangkaian bacaan ini, saya beri judul Rumah Doa. Rumah Doa. Bapak Ibu keluarga kasih Tuhan, bicara tentang rumah doa bukan hanya bicara tentang gereja saja, tapi bicara tentang rumah doa adalah tempat di mana penghuninya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris, rumah itu ada dua penamaan. Yang satu disebut house, yang satu disebut home. Anak saya, kalau saya katakan back to house, dia keberatan. Karena bagi dia berbeda antara house dan home. House itu bangunan fisik, bentuk dan desain bangunan itu disebut dengan house. Sedangkan home itu suasana, keadaan di tempat itu. Di situ perbedaannya. Home menunjukkan perasaan nyaman, aman, ada ikatan emosional, sehingga back, orang selalu katakan back to home, bukan back to house. Kembali ke rumah. Tidak ada orang yang tidak merindukan bahwa rumahnya itu adalah tempat ternyaman di seluruh tempat, di seluruh bumi. Selain di surga, kan itu nanti. Pak Pendeta, jangan dulu ke surga. Bikin surga di sini, dan pasti surga nanti akan kita nikmati. Tidak ada tempat ternyaman. Wow, walaupun kita di hotel bintang 5 masih lebih nyaman di lantai 3 di sini, sambil ditiup angin. Home menunjukkan suasana, situasi, keadaan di mana orang selalu dan ingin merindukan ke situ. Kalau house, orang bisa katakan guest house, tidak ada home house. Guest house itu rumah atau bangunan untuk atau pondok untuk tamu. Ya, sebaik-baiknya bangunan itu rasa nyamannya lebih nyaman di home, lebih nyaman di rumah. Kalau orang Toraja mengenal konsep disebut tongkonan. Tongkonan itu rumah adat. Biasanya proses pembangunannya didahului oleh ritual-ritual, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi tertentu. Kenapa? Supaya tongkonan itu kemudian menjadi tempat yang nyaman, tempat yang menyenangkan. Biasanya arahnya harus ke utara. Kenapa? Karena di sana di utara Puya, di sana Tuang Matua berada. Proses-proses itu dilakukan supaya ada jaminan kepada penghuninya kelak bahwa ya kita akan aman karena seluruh sistem, seluruh kebiasaan, seluruh tradisi atau apapun itu kita kerjakan di dalam proses membangun rumah itu. Kalau kita tentu sebagai orang percaya tidak lagi demikian. Mau ke utara, mau ke selatan, mau tiangnya 100, mau tiangnya ya biasanya harus genap. Kenapa kalau tidak genap biasanya tumpang jatuh.
Tapi motivasinya tidak lagi harus menghadap kemana dan seterusnya. Karena bagi kita, damai sejahtera dalam keluarga tidak lagi ditentukan dari mana datangnya arah mata angin atau matahari terbit. Tapi damai sejahtera dalam sebuah keluarga ditentukan oleh cinta dan kasih sayang. Inti rumah yang bahagia adalah cinta dan kasih sayang. Terlalu jauh mungkin kalau saya harus berkata begini, tapi izinkan saya menyampaikan gini. Ada banyak keluarga yang terus-menerus mengejar harta benda, berpikir bahwa kalau saya punya ini, punya itu, istri saya akan bahagia. Kalau kami punya ini, punya itu, maka kami sekeluarga akan bahagia. Catatan serius bagi kita di hari pengucap syukur ini. Akhir-akhir ini banyak keluarga bercerai bukan karena persoalan harta benda, bukan karena tidak ada apa dimakan, bukan. Perceraian sekarang terjadi karena hilangnya kasih sayang di dalam keluarga. Sehingga dengan begitu tidak salahlah Mazmur 128 ini hendak menceritakan kita bahwa damai sejahtera akan ada di sini dan akan terus dinikmati oleh keluarga ini. Jikalau dengan sungguh-sungguh keluarga ini takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka apa yang akan terjadi? Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau dalam segala keadaanmu. Engkau akan melihat istrimu mendampingimu dengan segala sukacita. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Itulah laki-laki yang diberkati. Sesungguhnya demikianlah diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan sesungguhnya demikian juga seorang istri yang diberkati, bahwa suaminya, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Artinya apa? Artinya bahwa anak dan suaminya selalu merindukan ingin pulang ke rumah karena masakan istri lebih enak dari masakan-masasakan di tempat lain. Sudah banyak suami sekarang yang lebih senang makan di warung daripada makan di rumahnya sendiri. Sekalipun sama-sama dia yang potong. Kita bawa pendeta dari Baras. Kita semua bersuka cita bersama dengan keluarga ini. Boleh melihat dan menghitung-hitung berkat Tuhan. Rumah yang diberkati adalah rumah bukan karena posisinya, bukan karena bentuk dan desainnya, tapi rumah yang di dalamnya seluruh isi rumahnya hidup dalam cinta dan kasih sayang. Sepanjang hari, sepanjang waktu mereka berdoa, mereka menjadikan rumahnya sebagai rumah doa. Menjadi rumah doa tidak sebatas tempat nyanyi dan baca Alkitab, tapi bisa menjadi tempat di mana orang lain menemukan pertolongan, di mana orang lain mendapat bantuan, di mana rumah ini kita rindukan bahwa terbuka untuk semua orang, seperti yang sudah terjadi jauh sebelum hari ini. Ada banyak harapan-harapan yang dititipkan baik itu jemaat maupun keluarga tentang kehidupan keluarga ini. Oleh sebab itu, bagaimana kita menjadikan rumah ini sebagai rumah doa? Hiduplah dalam takut akan Tuhan siang dan malam. Berbahagialah keadaan keluarga ini. Istrinya akan menjadi seperti pohon anggur, anak-anaknya akan ada di sekeliling mejanya. Demikianlah hidup laki-laki yang diberkati Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan di sini. Yang susah akan menemukan kesenangan di sini. Yang lemah akan dikuatkan di sini. Di tempat ini, tempat yang sudah diberikan kepada keluarga ini. Kita tentu bersama dengan keluarga ini akan melangkahkan kaki ke dalam rumah yang baru ini. Sebagai simbol, kita akan melangkahkan kaki di dalam nama Tuhan yang sudah mengasihi keluarga ini. Selamat mensyukuri berkat Tuhan, baik itu karena berkumpul bersama dengan keluarga, juga karena rumah yang boleh diselesaikan ini, serta anak-anak yang
boleh sehat dan kuat, dan untuk segala pekerjaan. Dipercaya keluarga ini, kalau mereka sampai di titik ini, itu sungguh-sungguh hanya karena kemurahan Tuhan. Jadikanlah rumah Anda sebagai rumah Tuhan. Mazmur 101 ayat 2. Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar, saya ulangi, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Tempat kediaman orang benar diberkatinya. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai.